Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita ketemu lagi anak-anak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah anak-anak. Kita masih belajar lagi dari rumah anak-anak. Kita lanjutkan materi yang telah kita sampaikan, yaitu bab 2 tentang persamaan kuadrat. Kita ulang anak-anak. Pertemuan yang dulu kita telah menyampaikan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat. Ini salah satunya cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dari sini x kuadrat plus 2x negatif 3 sama dengan 0 diselesaikan dengan memfaktorkan, yaitu kita selesaikan dari sini, itu dengan cara memfaktorkan x kuadrat plus 2x negatif 3 sama dengan 0, maka difaktorkan dengan cara ini. Nah, ada dua kurung sama dengan 0, yaitu x kuadrat ini diperoleh dari x ini kali x ini. Jadi x kali x itu x kuadrat. Kemudian ini x kali 3, 3x dikurangi 1 kali x kan min x, jadi sama dengan 2x. Min 1 kali 3 itu min 3 sama dengan 0. Atau kita cari dari min 3 itu perkalian ini dengan ini. Kalau dijumlah 2 dan min 2, maka yang dibutuhkan angka 2. Berarti yang dipilih min 1 dan 3. Nih. Sehingga x min 1 sama dengan 0. X 1-nya sama dengan 1. Atau x plus 3 sama dengan 0. X 2 sama dengan min 3. Kemudian masih dalam persamaan itu, namun kita menentukan akar-akarnya dengan cara melengkapkan kuadrat, yaitu x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, yaitu x kuadrat plus 2x sama dengan 3. Ingat, melengkapkan kuadrat itu dengan cara menggeser ini, negatif 3. Negatif 3 digeser ke ruas kanan jadi plus 3, plusnya tidak usah ditulis. Jadi x kuadrat plus 2x sama dengan 3. Kemudian ditulis lagi x kuadrat plus 2x plus. Nah, plusnya ini ruas kiri ditambah, ruas kanan juga ditambah. Tambahnya sama. Bagaimana cara menambahnya? Yaitu ini yang menempel pada x, bukan yang menempel pada x kuadrat, namun yang menempel pada x ini dibagi 2. Jadi ini 2 dibagi 2 dalam kurung dikuadratkan. Nah, ruas kanan juga sama. Jadi 3 geseran dari ini tadi ditambah 2 plus 2. 2 dibagi 2 dalam kurung pangkat 2. Terus dilanjut x kuadrat plus 2x masih sama. Nah, hasil ini 2 dibagi 2 kan 1, sehingga 1 kuadrat. Sehingga di sini 3 plus 1 kuadrat. Kemudian anak-anak, perhatikan di ruas kiri ini, yang punya kuadrat itu x kuadrat, di sini 1 kuadrat, sehingga diambil dalam kurung itu yang punya x kuadrat ditambah 1, jadi kuadratnya di luar. Kemudian ini dihitung biasa, 3 tambah 1, sehingga ini masih sama, ditulis 3 tambah 1 itu 4. Nah, kalau di sini kuadratnya hilang, ini seperti ini, di bawah ini hilang, maka di sini kebalikannya, plus minus akar 4. Nah, akar 4 itu kemudian akan dihitung di sini, yaitu plus minus 2. Jadi x plus 1-nya masih utuh, akar 4-nya plus minus 2. Nah, ini ada dua nilai x. X plus 1 akan sama dengan 2, maka x 1-nya 2 dikurangi 1. Jadi ini plus 1 ini pindah ke ruas kanan jadi min. Sehingga 2 dikurangi 1 akan 1. Kemudian x2 masih dalam ini, x plus 1 sama dengan min 2. Nah, min 2-nya ini, maka plus 1 ini pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Sehingga x2 sama dengan min 2 ditambah min 1 akan sama dengan min 3. Ini saya mengulang pertemuan yang lalu, yaitu memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang ketiga anak-anak. Jadi persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Jadi cara yang 1, 2 sudah, ini cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat atau dinamakan rumus ABC. Bagaimana rumus ABC itu? Ini
X1, 2 karena ada dua nilai X1, 2 maksudnya ada nilai X1, ada nilai X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini rumus anak-anak. Proses menemukan rumus ada di buku LKS atau modul di halaman 24 bagian bawah. Coba dilihat di buku modul, nanti cara menemukan rumus ini akan diperoleh. Kemudian saya ambil contoh anak-anak. Contoh soal masih mengacu yang tadi. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat, misalkan ini. X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Dengan rumus ABC. Nah, kalau dengan rumus, anak-anak harus bisa menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Nah, ini kita tulis. Nah, ini X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Maka A-nya ini yang menempel pada X kuadratnya kan tidak ada apa-apa, berarti 1. B-nya ini yang menempel pada X, min 6. Jadi minnya itu ikut 6. Sedangkan C-nya ini 5 yang berdiri sendiri. Kemudian rumus ini kita tulis. Nah, kita tulis sama. Dari rumus ini kita pindah ke sini. Terus diganti B-nya. Nah, ini min masih utuh min. B-nya itu kan min 6 masuk ke sini. Min 6. Jadi min ini min rumus. Sedangkan B-nya itu min 6 masuk ke sini. Plus minus masih utuh, plus minus. Akar, nah ini B-nya diganti min 6. Ini masih sama. Namun kuadrat. Terus min 4 itu rumus ini. Kali titik, maksudnya perkalian A-nya kan 1. Nah, kali C-nya kan 5. Per, nah, bagi ini 2 kali 1, ini 2A. 2 kali 1, A-nya kan 1. Nih, A-nya 1, pindah ke sini. Terus berlanjut. Dari negatif kali negatif kan positif 6. Plus minus, ini masih utuh. Akar dari negatif 6 dikuadratkan kan 36. Dikurangi 4 kali 1 kali 5 itu kan 20. Min 20. Dibagi 2 kali 1 itu kan 2. Sehingga hasilnya 6 masih utuh. Plus minus dari 36 dikurangi 20 itu kan akar 16. Masih dibagi 2. Kemudian berlanjut ke sini. Ini 6 masih utuh 6 plus minus. Nah, akar 16 kan 4 dibagi 2. Nah, ini ada dua nilai X. Yang pertama lewat plus 6 tambah 4. Nah, X1 itu 6 tambah 4 dibagi 2. Nih, berarti 6 tambah 4 kan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sedangkan X2 ini lewat min 6 dikurangi 4. Nah, dibagi 2 masih utuh. Sehingga 6 dikurangi 4 itu kan 2. 2 dibagi 2, 1. Ini cara yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan rumus. Kemudian kita ambil contoh lagi. Ini yang contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 dengan rumus. Masih sama, hanya saya berubah beda persamaan kuadratnya. Nilai A tetap menempel pada X kuadratnya 1, sedangkan B-nya ini nempel ke X, B sama dengan 2. Sedangkan yang C ini min punyaan 3, berarti negatif 3. Rumus kita tulis lagi anak-anak, rumusnya kita tulis X1, 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sehingga X1, 2 sama dengan minnya ditulis ini min. B-nya, ini B-nya 2 masuk ke sini. Jadi minnya itu min rumus, 2-nya itu B. Plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya kan 2 kuadrat. Min 4 kali A. A-nya kan 1. Kali dalam kurung C. C-nya karena negatif. Maka dalam kurung min 3. Per 2A. 2 kali 1. A-nya kan 1. Nah, berlanjut sama dengan X1, 2. Min 2 masih utuh. Plus minus akar 2 kuadrat kan 4. 4 kali 1 kali min 3. Jadi min kali negatif. Negatif kali negatif kan positif. Plus 12. Dibagi 2 kali 1 itu 2. Lanjut. X1, 2 sama dengan masih utuh. Negatif 2 plus minus akar 16. 4 tambah 12. Dibagi 2. Sehingga X1, 2 sama dengan min 2 masih utuh. Akar 16-nya plus minus 4. Dibagi 2. Nah, ini ada dua nilai X. X yang ke 1 lewat negatif 2 ditambah 4. Nih,
dibagi 2. Negatif 4 tambah 2 itu kan utang 2 ditambah 4. Berarti punya 2. 2 dibagi 2, 1. Ini saya ulang, min 2 ditambah 4 dibagi 2. Ini yang di atas. Kemudian X2-nya lewat negatif. Negatif 2 di negatif 4. Negatif 2. Utang 2, utang lagi 4. Utangnya jadi 6 dibagi 2. Jadi negatif 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Jadi akar-akar yang ditanya di sini adalah 1 dan min 3. Ini anak-anak contoh dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus anak-anak. Nah, tolong nanti disimak lagi kalau memang belum paham. Jadi ingat anak-anak dalam menyelesaikan rumus harus tahu nilai A, nilai B, nilai C baru dimasukkan ke rumus ini. Setelah rumus ini dimasukkan angka-angka tadi dihitung dengan teliti, jangan sampai salah. Sehingga hasilnya akan diperoleh dengan ini. Kemudian anak setelah memahami ini dari 3 cara ini, tolong nanti dikerjakan tugas yang telah disampaikan, yaitu khusus kelas 9A, 9B. Tugasnya waktu kami pada waktu tatap muka, sudah saya berikan tugas diselesaikan, satu soal diselesaikan dengan 3 cara. Tolong nanti dikerjakan di kertas, anak-anak dipoto, dikirim lewat link ini nanti. Kemudian kelas 9C dan 9D tugasnya di bawah ini. Karena 9C dan 9D kemarin pada waktu tatap muka belum selesai, maka tugasnya saya tulis di bawah ini. Itu saya kira anak-anak pertemuan yang ke minggu yang ke-8 ini, mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang sehat bisa mengerjakan soal-soal. Ingat selalu dalam berdoa, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang sehat. Dari saya sekian dulu anak-anak pertemuan yang ke-8 ini, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mengerjakan dengan baik. Saya kira itu anak-anak yang perlu ditekankan, mudah-mudahan berhasil.